Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aji Pratama dengan NIM 511818144. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Susu Murni pada UD1 Yogurt. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah latar belakang penelitian, menunjukkan kepada identifikasi masalah, menunjukkan kepada maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Industri makanan dan minuman merupakan penyumbang kontribusi terbesar terhadap sektor industri pengolahan non-migas pada triwulan kedua tahun 2021 yang mencapai 38,42% serta memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai 6,66%. Pada perusahaan yang bergerak pada industri makanan dan minuman tentunya memiliki aspek-aspek persediaan yang tentunya merupakan aspek yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran proses produksi suatu perusahaan, sehingga permasalahan-permasalahan terkait dengan persediaan merupakan masalah-masalah yang sangat penting untuk segera diselesaikan dalam sebuah perusahaan. Objek penelitian ini merupakan UD1 Yogurt. UD1 Yogurt merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan yogurt yang berbahan baku utama yaitu susu murni. Nah, bahan baku susu murni merupakan bahan baku yang mudah kadaluarsa, sehingga isu-isu sentral yang ada dalam perusahaan ini terkait dengan pengadaan bahan baku yang masih belum optimal, sehingga kualitas bahan baku menjadi kurang baik yang kemudian menyebabkan proses produksi menjadi terganggu dan menimbulkan pemborosan, sehingga adanya pengendalian persediaan sangatlah diperlukan agar pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan secara efisien, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal sekaligus memenuhi permintaan konsumen dengan baik. Kemudian di sini terdapat data-data terkait dengan persentase bahan baku rusak yang mana masih ada di angka 7,76% rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengendalian persediaan baku susu murni pada UD1 Yogurt meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengendalian persediaan bahan baku susu murni menggunakan metode just in time. Dilanjutkan dengan maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah maksud penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, fakta, serta informasi mengenai pengendalian persediaan bahan baku susu murni pada UD1 Yogurt. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah pengendalian persediaan bahan baku susu murni pada UD1 Yogurt meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Kemudian yang kedua adalah pengendalian persediaan bahan baku susu murni menggunakan metode just in time pada UD1 Yogurt. Dilanjutkan kepada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, menjadi kegunaan teoritis dan juga praktis. Yang pertama adalah teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk pengembangan ilmu, umumnya pada manajemen operasi, khususnya pada mengenai pengendalian persediaan. Kemudian terkait dengan kegunaan praktis,
Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi peneliti, tetapi juga diharapkan dapat menjadi masukan dan juga pertimbangan bagi perusahaan terkait keputusan evaluasi terhadap permasalahan pengambilan persediaan yang ada. Selanjutnya terkait dengan kerangka pemikiran. Pada penelitian ini, kerangka pemikiran akan menjelaskan terkait dengan manajemen operasi, lanjutkan kepada persediaan, lanjutkan kepada pengendalian persediaan, kemudian dibagi menjadi 3, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pengendalian persediaan bahan baku pada UD Satyoga. Yang kemudian akan dilanjutkan kepada pengendalian persediaan menggunakan metode just in time. Selanjutnya adalah metode penelitian. Terkait dengan metode penelitian, yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Terkait dengan operasionalisasi variabel, penelitian ini terdiri dari data-data yang merupakan data kualitatif dan juga kuantitatif. Namun pada penelitian ini didominasi oleh data-data kualitatif. Kemudian selanjutnya terkait dengan populasi dan sampel. Pada penelitian ini tidak menggunakan populasi karena merupakan penelitian kualitatif, melainkan menggunakan seluruh situasi sosial, meliputi aspek tempat, aspek pelaku, dan juga aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Kemudian terkait dengan sampel-sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode pervasive sampling dan juga snowball sampling. Dan sampel-sampel pada penelitian ini, yang pertama adalah pemilik perusahaan, yang kedua adalah penanggung jawab bagian produksi, dan yang ketiga adalah penanggung jawab bagian persediaan. Kemudian dilanjutkan dengan instrumen pengambilan data. Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen pengambilan data merupakan peduli sendiri, dan juga terkait dengan pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan observasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Kemudian terkait dengan teknik analisis data, pada penelitian ini melewati 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan proses triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Kemudian dilanjutkan kepada lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Pada penelitian ini, lokasi penelitiannya yaitu UD Satyoga yang beralamatkan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan waktu penelitian. Pada penelitian ini, penyusunan UP dilaksanakan pada awal Oktober hingga awal Desember. Kemudian dilanjutkan dengan seminar UP pada pertengahan Desember. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data, dan juga penyusunan laporan pada pertengahan Desember hingga pertengahan Januari. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan draft TA pada pertengahan Januari hingga akhir Januari.
dan kemudian akan diteruskan dengan sidang TA pada bulan Februari. Sekian presentasi dari saya terkait dengan usulan penelitian ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.